Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi untuk materi teori bilangan. Setelah kita mengenal terkait kongruensi, sekarang kita akan membahas kongruensi linear. Nanti kita akan mulai dari satu variabel. Nah, kita perlu mengenal konsepnya untuk yang kongruensi linear satu variabel dulu, kemudian nanti kita akan berbicara terkait sistem. Nah, nanti baru kita beranjak ke yang kongruensi kuadrat mungkin ya, yang sudah tidak linear. Itu pun kalau misalkan masih ada waktu untuk dibahas. Ya, kongruensi linear ini secara garis besar adalah seperti halnya kita memiliki persamaan linear. Nah, hanya perbedaannya, kalau persamaan linear berarti kita memilikinya persamaan. Sedangkan kalau di sini kita berbicara kongruensi. Sehingga sifat-sifat yang kemarin yang sudah kita bahas itu akan dipakai lagi di sini. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita memiliki definisi terlebih dahulu. Mirip seperti yang kemarin. Jadi misalkan A, B, dan M merupakan bilangan bulat dengan M-nya itu adalah positif. Oke, kemudian suatu kongruensi disebut kongruensi linear satu variabel jika memiliki bentuk AX kongruen dengan B modulo M. Nah, dengan X-nya adalah bilangan bulat yang belum kita ketahui. Seperti itu. Jadi sama halnya seperti persamaan linear ya. Berarti kita memiliki X-nya yang belum kita ketahui. Nah, nanti tujuannya ya sama. Kita akan mencari solusinya, yaitu X-nya yang memenuhi kongruensi linear satu variabel ini berapa saja. Nah, di sini perlu kita perhatikan, kalau misalkan kita memiliki AX kongruen dengan B modulo M, artinya terdapat Y, bilangan bulat, sehingga AX ini sama dengan B ditambah MY. Ini dari mana? Dari teorema yang sudah kita bahas pada subbab kongruensi. Nah, di sana kalau misalkan kita memiliki A kongruen dengan B modulo M, maka di sana artinya bisa berbentuk sebagai semacam algoritma pembagian. Oke, di mana B-nya ini adalah sisanya. Nah, dari sini berarti kita bisa menuliskan AX kongruen B modulo M ini sama saja seperti AX dikurangi MY sama dengan B. Nah, dari sini ini sangat membantu. Kenapa? Karena kita bisa menyelesaikan kongruensi linear satu variabel sama saja seperti menyelesaikan persamaan Diopantin linear dua variabel, yaitu X dan Y di sini, yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini contoh sederhananya saja. Tentukan bilangan bulat X yang memenuhi X kongruen dengan 2 modulo 4. Nah, kalau misalkan seperti ini bentuknya, ini sudah bisa dikatakan sebagai solusi. Ya, X kongruen dengan 2 modulo 4. Sama halnya di persamaan linear, kita sudah menemukan X sama dengan 2. Seperti itu. Jadi ini sama saja seperti solusi sebenarnya. Nah, untuk memperjelas, misalkan kita memperoleh seperti ini, artinya apa? Oke, karena bentuknya sudah paling sederhana, maka solusinya dari kongruensi linear tersebut adalah bilangan 2 dan semua bilangan yang kongruen dengan 2 modulo 4. Yaitu bisa kita tuliskan sebagai 2 ditambah 4K, di mana K-nya ini adalah bilangan bulat, bebas. Terserah K-nya berapa, yang jelas 2 ditambah 4K ini pasti kongruen dengan 2 modulo 4. Contohnya kalau K-nya 1, 6. 6 jelas ya, kongruen dengan 2 modulo 4 dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan di sini yang kita katakan sebagai solusi adalah kelasnya, ya, kelas kongruensinya. Jadi di sini 2 bisa diwakili oleh 2 saja. Jadi bisa dikatakan ini memiliki satu solusi, yaitu 2. Walaupun sebenarnya ada tak hingga bilangan
yang merupakan solusinya juga, yaitu semua bilangan yang kongruen dengan 2 modulo 4. Tapi di sini yang kita fokuskan adalah duanya. Oke. Nah, kemudian himpunan penyelesaiannya berarti 2 plus 4K, di mana K-nya bilangan bulat. Selanjutnya, oke, di sini tentukan bilangan bulat X yang memenuhi 2X kongruen dengan 2 modulo 4. Nah, hampir mirip ya. Kalau tadi sudah bentuknya X, sekarang 2X. Nah, perhatikan bahwa sistem residu lengkap modulo 4 di sini adalah yang paling standar, itu berarti 0 sampai 4 dikurangi 1 pada materi sebelumnya. Oke, berarti 0, 1, 2, dan 3. Di sini residu ini sudah melengkapi, mewakili semuanya ya, semua bilangan bulat. Jadi yang 4 akan kongruen dengan 0, 8 kongruen dengan 0, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu cukup diperiksa 0, 1, 2, dan 3. Jadi caranya adalah periksa untuk X sama dengan XI anggota X besar ini. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4 kita cek satu persatu. Apakah memenuhi kongruensi linear tersebut? Nah, kita cek. Kalau X-nya 0, berarti kita 2 kali 0, itu berarti sama dengan 0 ya. Nah, 0 itu tidak kongruen dengan 2 modulo 4. Berarti ini tidak ya. Kemudian, kalau X sama dengan 1, berarti 2 kali 1, itu sama dengan 2. Jelas 2 kongruen dengan 2 modulo 4. Selanjutnya, untuk X sama dengan 2, 2 kali 2 itu 4. 4 itu tidak kongruen dengan 2 modulo 4. 4 itu kongruennya dengan 0. Oke. Selanjutnya, untuk X sama dengan 3, berarti 2 kali 3 itu sama dengan 6, kongruen dengan 2 modulo 4. Nah, dari sini berarti kita memiliki dua solusi, yaitu 1 dan 3. Oke, dua buah solusi, 1 dan 3. Yang sebenarnya mereka berbentuk adalah 1 ditambah 4K dan 3 ditambah 4K, di mana K-nya adalah bilangan bulat sebarang. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa dituliskan sebagai 1 ditambah 4K, 3 tambah 4K, di mana K-nya bilangan bulat. Oke, seperti itu. Boleh juga hanya ditulis sebagai 1 dan 3 sebagai perwakilannya. Oke, nah di sini teorema pertama. Misalkan A, B, dan M bilangan bulat di mana M-nya adalah positif, dan A, M, ya ini FVB ya berarti ya. FVB dari A dan M itu adalah D. Kita misalkan seperti itu. Oke, jika D membagi B pada kongruensi linear AX kongruen dengan B modulo M, oke ya, berarti FVB-nya A dan M membagi B. Maka kongruensi linear ini memiliki sebanyak D buah solusi yang tidak saling kongruen. Oke, berarti nanti intinya dia akan memiliki sebanyak D buah solusi, di mana D-nya adalah FVB dari A dan M. Nah, sedangkan kalau misalkan FVB-nya tidak membagi B, artinya kongruensi linear tersebut tidak memiliki solusi. Hal ini sangat mirip seperti persamaan Diopantin. Ya, cuma nanti kalau persamaan Diopantin, dia kalau misalkan membagi nanti punya tak hingga banyaknya solusi. Nah, kalau di sini karena kongruen, nanti kita akan bermain kelas-kelasnya saja. Oke, ada berapa solusi yang tidak saling kongruen. Seperti itu. Nah, dari sini kita akan memiliki akibat kalau misalkan A, B, dan M bilangan bulat, M-nya positif. Jika A dan M saling relatif prima, artinya apa? Berarti FVB-nya FVB antara A dan M itu sama dengan 1. Ya. Nah, kalau sama dengan 1, berarti nanti dia akan memiliki tepat satu solusi. Seperti itu ya. Dan tidak perlu dicek lagi D membagi B ya, karena jelas D-nya nanti ini 1 karena relatif prima. Oke, 1 membagi B jelasnya. Oke, maka dari itu kalau relatif prima langsung dia punya tepat satu solusi. Selesai. Nah, contohnya di sini
2X kongruen 5 modulo 7. Oke, memiliki tepat solusi. Kenapa? Karena 2 dan 7 saling relatif prima atau FPB-nya sama dengan 1. Kemudian contoh lainnya adalah 12. 12X kongruen dengan 9 modulo 15 ya, maksudnya. Ini salah ketik sedikit. Jadi ini memiliki 3 buah solusi. Kenapa? Karena FPB-nya 12 dan 15 itu adalah 3. Oke. Maka nanti dia akan memiliki 3. Oke, tidak hanya itu. Yang harus dicek ada 2, yaitu FPB-nya dan apakah FPB-nya membagi B. Ya, jelas 3 membagi 9. Oleh karena itu dia memiliki 3 buah solusi. Selanjutnya 27X kongruen. Ya, di sini harusnya kongruen 8 modulo 18. Oke, di sini tidak memiliki solusi karena 27 dan 18 itu FPB-nya adalah 9, namun 9 tidak membagi 8. Oke, karena FPB-nya tidak membagi B, oke, maka dia tidak memiliki solusi. Oke. Selanjutnya, nah, di sini kita akan mengenal sedikit terkait inverse modulo. Jadi suatu bilangan modulo M, itu dia memiliki inverse yang nanti inverse-nya akan kita gunakan untuk mencari solusi dari kongruensi linear satu variabel. Sama halnya seperti matriks, ya kan? Untuk mencari solusi dari persamaan matriks, kita bisa mengalihkan inverse-nya seperti itu ya. Nah, di sini jadi misalkan A dan M adalah bilangan bulat dengan M-nya positif dan FPB antara A dan M itu 1. Oke, artinya A dan M relatif prima. Nah, suatu bilangan bulat X yang memenuhi AX kongruen dengan 1 modulo M disebut inverse dari A. Oke, berarti kita akan mencari A dikali berapa sehingga dia akan kongruen dengan 1 modulo M. Ya, sama seperti intinya yang disebut inverse kan biasanya adalah dikali berapa supaya hasilnya 1. Nah, kayak gitu ya nanti. Oke, nah contohnya di sini inverse dari 2 modulo 5 itu adalah 3. Kenapa? Karena 3 ini memenuhi 2X kongruen dengan 1 modulo 5. Jadi kalau misalkan kita masukkan X-nya sama dengan 3, 2 kali 3 ini 6, 6 modulo 5 itu sama seperti 1 modulo 5. Oke, jadi oleh karena itu 3 di sini adalah inverse-nya 2 modulo 5. Kemudian 4 modulo 6. Di sini tidak memiliki inverse. Oke, tidak memiliki inverse. Kenapa? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Syaratnya berarti harus relatif prima terlebih dahulu. Sedangkan 4 dan 6 itu tidak relatif prima. FPB-nya 2. Oke. Oleh karena itu dia tidak memiliki inverse. Nah, contoh lainnya, inverse dari modulo 7 modulo 8 adalah bilangan bulat X yang memenuhi seperti ini ya. 7X kongruen dengan 1 modulo 8. Nah, cara mencari bilangan positif yang kongruen dengan 1 modulo 8, ini caranya mencari X-nya adalah mencari bilangan positif, bilangan bulat positif, yang kongruen dengan 1 modulo 8 dan habis dibagi 7. Oke, berarti kita mencari bilangan dengan 2 syarat, yaitu kongruen dengan 1 modulo 8 dan habis dibagi 7. Bilangan yang kongruen dengan 1 modulo 8 kita daftar terlebih dahulu. Berarti yang pertama jelas 1, kemudian 8 tambah 1, kemudian 16 tambah 1, oke 17, masih belum habis dibagi 7, lagi. 8 kali 3, 24, tambah 1, 25. Belum. Kemudian 32 tambah 1, 33, belum. Kemudian 40
41 berarti ya. Belum. Kemudian 48. 48 tambah 1, 49. Nah, kita stop di sini. Kenapa? Karena kita sudah menemukan yang kongruen dengan 1 modulo 8 dan dia habis dibagi 7. Nah, oleh karena itu, kita akan menyamakan di sini 7X kongruen 1 modulo 8 bisa kita tulis 7X kongruen dengan 49 modulo 8. Karena 49 kongruen dengan 1, jadi boleh. Kemudian dari sini berarti kita akan memperoleh X-nya dia sama dengan 7 plus 8K. Oke, di mana K-nya bilangan bulat. Di sini 7 boleh, 15 boleh, seperti itu. Semua yang kongruen dengan 7 modulo 8 berarti dia merupakan inverse dari 7. Oh, ini inverse-nya dia sendiri ya. Jadi inverse dari 7 modulo 8 adalah 7. Bisa dikatakan seperti itu. Atau bisa juga ditulis sebagai 7 plus 8K, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Selanjutnya, di sini ada teorema yang cukup memudahkan kita. Misalkan P adalah bilangan prima. Suatu bilangan bulat A memiliki inverse modulo M sama dengan dirinya sendiri. Oke, jika dan hanya jika A kongruen dengan 1 modulo M atau A kongruen dengan negatif 1 modulo M. Ya, contohnya misalkan, berarti kalau misalkan kita, sebentar. Di sini ada salah kayaknya ya. Ini prima berarti inverse modulo, ini P harusnya. Oke. Oke, ini P juga. Nah, ini baru betul. Oke, jadi kita akan memiliki di sini dia contohnya misalkan kita punya P-nya 5 gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa 4 ini kongruen dengan negatif 1 modulo 5. Nah, berdasarkan teorema ini, karena A kongruen dengan negatif 1 modulo P, berarti inverse dari 4. Inverse dari 4 ini adalah 4 itu sendiri. Oke. Kalau misalkan kita cek 4 kali 4, 16. 16 modulo 5, berarti dia itu 1 ya. Dibagi 5 bersisa 1. Oke, berarti cocok. Selanjutnya, solusi kongruen linear. Jadi tujuan kita adalah yang bagian ini. Kita akan mencari solusi dari kongruensi linear. Ya, catatannya di sini ada sebenarnya banyak caranya. Hanya di sini saya akan memfokuskan pada 2 cara, yaitu yang pertama kita menyelesaikan persamaan Diopantin, yaitu AX dikurangi MY sama dengan B. Berarti kalau misalkan kita punya kongruensi linear AX kongruen dengan B modulo M, kita menyelesaikan persamaan Diopantin, AX dikurangi MY sama dengan B, kemudian kita hanya mencari solusi X-nya saja. Karena yang Y-nya bebas, berapapun nggak ada masalah. Yang kita perlukan adalah nilai X-nya. Oke. Kemudian, cara kedua adalah selesaikan dengan mengalihkan dengan inverse modulo-nya, jika ada. Oke, kenapa saya katakan jika ada? Karena memiliki inverse modulo itu syaratnya adalah dia harus relatif prima dengan modulonya. Oke, di sini berarti nanti apa yang dimaksud dengan mengalihkan, berarti misalkan inverse-nya saya tuliskan A pangkat negatif 1 ya, A inverse gitu. Berarti A inverse dikalikan AX, ini kongruen dengan A inverse B modulo M. Nah, ini menggunakan teorema yang kemarin ya, dikalikan biasa. Kemudian kita akan tahu bahwa A inverse A ini dia akan kongruen dengan 1 modulo M, karena dia inverse-nya. Sehingga nanti di sini A inverse A-nya jadi hilang. Jadi tinggal 1. Jadi nggak perlu ditulis. Sehingga kita akan memiliki X-nya kongruen dengan A inverse B modulo M.
Jadi langsung kita ketemu X-nya berapa. Oke, untuk contohnya di sini misalkan kita diminta untuk menentukan solusi dari 16X kongruen dengan 8 modulo 18. Nah, di sini berarti kita akan punya yang perlu dicek pertama adalah ada tidaknya solusi. Ya, berarti kita akan menggunakan teorema yang awal tadi. Jadi kita cek FPB antara 16 dan 18. Oke, berarti FPB-nya itu 2. Oke. Dan ternyata 2 membagi habis 8. Oke, 2-nya membagi habis 8, maka kongruensi linier ini memiliki 2 buah solusi dari sini. Oke, solusinya ada 2. Oke, selanjutnya kita akan cari solusi untuk persamaan Diopantin 16X dikurangi 18Y sama dengan 8. Oke, berarti kita menggunakan materi sebelumnya. Oleh karena itu kenapa saya sebelumnya membahas persamaan Diopantin, karena kita gunakan lagi dan lagi. Oke, berarti kita akan menggunakan algoritma Euclid sekali lagi. Oke, di sini cukup sederhana ya. Berarti 18 itu 16 kali 1 ditambah 2. 16 itu 2 kali 8 tambah 0. Oke, yang kita butuhkan hanya yang ini ya. Sehingga kita akan memiliki di sini 2 berarti sama dengan 16 kali satunya dipindah ruas, jadi 18 dikurangi 16. Oke, jadi kita akan punya 2 itu sama dengan 18 dikurangi 16. Sedangkan kita inginnya di sini ini adalah 8. Berarti kedua ruas kita kalikan dengan 4. Berarti 2 kali 4 akan sama dengan 18 dikurangi 16 dikali 4. Kemudian kalikan secara distributif. Ya, kita kalikan secara distributif, yang ruas kiri 8, yang ruas kanan berarti 18 kali 4 dikurangi 16 kali 4. Kemudian tinggal kita sesuaikan bentuknya seperti ini. 16X dikurangi 18Y. Berarti 16-nya pindah ke depan, kemudian karena dia mintanya positif, berarti X-nya yang negatif di sini. Berarti 16 kali negatif 4. Ditambah, bukan ditambah berarti ini ya. Dia mintanya negatif. Berarti ini harusnya bukan ini, tapi negatif 18 kali negatif 4. Oke, di situ pembenarannya ya. Berarti kita akan memiliki di sini solusinya untuk X-nya itu sama dengan negatif 4, dan Y-nya sama dengan negatif 4 juga. Oke. Dari sini kita akan memperoleh, ya nanti silakan dibenarkan ya. Ini yang benar adalah negatif 4, bukan 4, tapi negatif 4. Oke, kemudian kita menggunakan yang sudah kita punya dulu. Berarti solusi dari persamaan tersebut adalah untuk X berarti sama dengan negatif 4 ditambah B dibagi D. Kalau dulu catatannya ya, di mana D-nya adalah FPB antara 16 dan 18 tadi. Berarti karena kita punya B-nya itu negatif 18, yaitu koefisien dari Y, berarti negatif 18 dibagi 2 dikalikan N. Untuk yang Y, berarti di sini Y0, yaitu negatif 4, dikurangi A dibagi D. A-nya tadi 16, berarti 16 bagi 2 kali N. Sehingga kita akan punya X-nya adalah negatif 4 dikurangi 9N, dan Y-nya negatif 4 dikurangi 8N. Oke, di mana N-nya adalah bilangan bulat. Selanjutnya, pada kongruensi linier, kita hanya memerlukan solusi X saja. Di mana disarankan X-nya itu antara 0 sampai dengan modulo dikurangi 1. Tadi modulo 18. Berarti 18 kurangi 1, 17. Oke. Walaupun tidak masalah jika kita tuliskan sebagai yang lain, misalkan negatif ataupun yang lebih dari 17 sebenarnya tidak masalah.
Tapi secara umum kita akan menggunakan yang antara 0 sampai dengan 17, yaitu residu non-negatif terkecil. Oke. Nah, dari sini berarti kita menginginkan nilai X-nya antara 0 dan 17. Oke, di sini kalau misalkan N-nya 0 berarti di sini masih negatif. Kemudian berarti berapa N-nya biar dia antara itu? Kayaknya negatif 1 ya, supaya ini jadi positif. Oke, berarti kita ambil N-nya negatif 1, maka kita akan memiliki X-nya sama dengan negatif 4 dikurangi 9 kali negatif 1. Jadi kita punya negatif 4 ditambah 9, yaitu 5. Oke, ini solusi pertama. Kemudian berikutnya masih bisa lagi atau tidak? Kita coba untuk N sama dengan negatif 2. Berarti di sini negatif 4 dikurangi 9 kali negatif 2, yaitu negatif 4 tambah 18. 14. Oke, 14 masih antara 0 dan 17. Oke, kita sudah mendapatkan 2 solusi. Cocok seperti yang kita ketahui di awal, bahwa karena FVB-nya 2, maka dia memiliki tepat 2 solusi, yaitu di sini 5 dan 14. Jadi kita peroleh 2 solusi, yaitu X sama dengan 5 ditambah 18K, yaitu 5 dan semua yang kongruen dengan 5 modulo 18. Dan satunya adalah 14 ditambah 18K, di mana K-nya adalah bilangan bulat, berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan sebagai 5 tambah 18K, 4 tambah 18K, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Oke, selanjutnya di sini tentukan solusi dari 7X kongruen 11 modulo 15. Baik, di sini langkahnya sama. Yang pertama kita akan memeriksa ada tidaknya solusi untuk kongruensi linear ini. Jadi kita akan langsung lihat 7 dan 15. Oke, 7 dan 15 ternyata FVB-nya 1. Oke, karena FVB-nya 1 dan 1 membagi habis 11, bukan 15 ya. Harusnya 11 di sini. Oke, sehingga kongruensi linear tersebut memiliki tepat satu solusi. Oke, sebenarnya ini tidak perlu dicek, juga tidak masalah ya. Langsung saja berdasarkan akibat dari teorema yang tadi, dia memiliki tepat satu solusi. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari dengan cara inverse modulo. Jadi kita akan perlu mencari inverse dari 7 modulo 15. Oke, karena saling relatif prima berarti dia memiliki inverse. Oke, sekarang inverse-nya adalah bilangan A yang memenuhi 7A kongruen 1 modulo 15. Caranya seperti yang tadi, berarti kita akan mencari bilangan bulat positif yang kongruen dengan 1 modulo 15 dan habis dibagi 7. Oke, yang kongruen dengan 1 modulo 15 kita list atau kita daftar, berarti 1, 15 tambah 1, 16, 30 tambah 1, 31, 45 tambah 1, 60 tambah 1, 75 tambah 1, 90 tambah 1. Oke, ini yang habis dibagi 7. Sebelum-sebelumnya belum ada. Berarti 7A kongruen dengan 91 modulo 15. Ini sama saja seperti yang awal ini tadi. Oke, sehingga kita akan memperoleh A-nya itu sama dengan 91 dibagi 7, yaitu 13, betul. 13 tambah 15K, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Kemudian, ketika kita sudah punya inverse-nya, inverse dari 7 berarti 13. Oke, kita kalikan kongruensi linear tersebut dengan A-nya, yaitu 13. Sehingga diperoleh 13 kali 7X kongruen dengan 13 kali 11 modulo 15. Oke, 13 kali 7, di sini dia akan nanti kongruen dengan 1 modulo 15. Oke, karena memenuhi yang ini tadi. Oke, berarti langsung saja di ruas kirinya tinggal X saja. Jadi X kongruen dengan 13 kali 11 itu berarti 143. Ya, 143 modulo 15. Tinggal kita sederhanakan. 143 kalau dibagi 15 sisanya berapa? Berarti
yang mendekati 135 ya. Berarti 143 dikurangi 135 itu 8. Berarti X kongruen dengan 8 modulo 15. Jadi solusinya adalah 8 ditambah 15K, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Oke, selanjutnya di sini kita gunakan cara lain. Bisa juga kita selesaikan dengan menyelesaikan persamaan Diopantin, yaitu 7X dikurangi 15Y sama dengan 11. Oke, caranya sama seperti tadi, berarti pakai algoritma Euclid dulu. 15 sama dengan 7 kali 2 tambah 1, berarti 7 sama dengan 1 kali 7 tambah 0. Oke, yang kita perlukan yang awalnya. Oke, jadi kita punya 1 sama dengan 15 dikurangi 7 kali 2. Oke, kemudian karena kita inginnya sama dengan 11, berarti ini perlu dikalikan 11 pada masing-masing ruas. Jadi 1 kali 11, dia akan sama dengan 15 dikurangi 7 kali 2, dikalikan 11. Oke, berarti ruas kiri akan sama dengan 11, ruas kanan dikalikan secara distributif. 5 kali 11, oke, dikurangi 7 kali 2 kali 11, 22. Oke, jadi kita akan punya, tinggal kita ubah bentuknya seperti yang awal. Berarti 7-nya di depan, kemudian 15-nya negatif. Oh, di sini saya salah ketik lagi. Jadi 7-nya di depan, dan dia 7-nya positif, berarti yang negatif 22-nya. Kemudian ini harusnya negatif. Oke, karena dia mintanya min 15. Berarti ini min 15 kali min 11. Oke, seperti itu. Berarti kita akan punya, sekali lagi yang kita perlukan hanyalah solusi yang X-nya saja. Berarti yang nempel dengan 7 di sini. Oke, jadi diperoleh X-nya itu adalah negatif 22 ditambah negatif 15 dibagi 1. Satunya di sini adalah FPB antara 7 dan 15. Kemudian dikali N, di mana N-nya adalah bilangan bulat. Selanjutnya tinggal kita pilih N berapa sehingga X-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 15 dikurangi 1, yaitu 14. Berarti X-nya antara 0 dan 14. Jadi di sini ketika kita cek N-nya 0, berarti di sini nanti hasilnya X-nya negatif 22. Kalau N-nya sama dengan negatif 1, nanti negatif 22 ditambah 15, masih negatif ya. Nah, maka dari itu kita pilih N-nya sama dengan 2. Sehingga kita akan punya negatif 22, nanti ditambah negatif 15 kali negatif 2. Berarti kita akan punya negatif 22 ditambah 30, yaitu 8. Nah, dari sini berarti kita peroleh solusinya adalah 8 ditambah 15K. Nah, yaitu 8 dan semua bilangan yang kongruen dengan 8 modulo 15. Karena kongruen dengan 8 modulo 15, berarti dia ditambah dengan 15K. Seperti itu. Oke. Ya, intinya berarti di sini kita untuk menyelesaikannya bisa menggunakan inverse modulo, bisa juga menggunakan penyelesaian dari persamaan Diopantin. Berarti materi Diopantinnya perlu dipelajari lagi ya, yaitu algoritma Euclidnya. Seperti apa? Di sini contohnya cenderung masih sederhana. Barangkali nanti yang muncul bisa jadi bukan 7X kongruen dengan 11 modulo 15, tapi bisa saja 600 atau ribuan, 4000 sekian X kongruen dengan 2000 modulo berapa ribu, kayak gitu kan. Jadi macam-macam, sehingga berapapun besarnya kita tidak punya masalah, karena kita sudah punya algoritma Euclid. Kemudian tinggal kita tuliskan sesuai dengan urutannya yang biasanya, sehingga kita peroleh solusinya, X-nya berapa, kemudian kita cari N, sehingga dia yang memenuhi, kayak gitu. Oke. Ya, saya rasa materi untuk kongruensi linear itu dulu. Silakan dipahami dulu dan silakan dicoba, barangkali mencoba latihan-latihan soal di textbook atau di
materi yang lain untuk menyelesaikan kongruensi linear menggunakan persamaan Diopantin ataupun yang inverse. Oke. Ya, itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.